tidak ada kesempatan untuk jadi dosen, kita masih punya kemampuan video editing atau Photoshop tadi atau desain grafis yang bisa kita gunakan untuk mencari penghidupan. Atau misalkan ternyata kita juga cukup bagus di dunia profesional, project management atau kita punya pengalaman organisasi, mengadakan acara dan segala macam. Nah, itu kita bisa ambil pilihan ke karir di dunia profesional yang berhubungan dengan manajemen. Nah, makanya itu beruntung banget sih jadi orang yang bisa menguasai banyak skill. Dan orang yang menguasai banyak skill itu berarti kan dia punya effort yang lebih gitu dibanding yang lain. Sehingga itu jadi semacam pembuktian atau testament lah bahwa si orang ini tuh punya kemauan belajar yang tinggi dan dia cepat menguasai sesuatu, dan itu nilai plus di mata recruiter. Nah, saya balik ke kerjaan abang sedikit nih kalau boleh bang. Ini kan abang di bidang sebagai Director of Government Affairs and Policy kayak gitu bang. Itu boleh dijelaskan sedikit untuk penonton itu bang, itu kerjanya di bidang apa kayak gitu bang? Ya, bidang Government Affairs and Policy itu memang disebut beda-beda lah di tiap perusahaan. Ada yang bilang Public Affairs, ada yang bilang Government Relations, ada yang Government Affairs aja atau Public Policy aja. Tapi intinya begini, setiap perusahaan itu kan beroperasi dalam konteks suatu negara. Misalkan kita di Indonesia itu ada hukum dan peraturan yang berlaku. Semua warga negara dan perusahaan itu terikat sama hukum. Nah, kita sebagai perusahaan yang taat hukum, otomatis kan harus bisa beroperasi dalam koridor itu. Nah, ada saatnya dimana kita punya suatu kepentingan yang itu berhubungan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, baik itu dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden atau apapun lah. Posisi Government Affairs and Public Policy itu adalah corong perusahaan untuk menyampaikan interest dari perusahaan supaya bisa diakomodasi dalam pembuatan kebijakan oleh pemerintah. Karena di negara manapun itu nggak ada lagi, hampir nggak ada lah bisa dibilang pemerintah itu yang otoriter. Ketika dia mengeluarkan peraturan untuk dunia usaha, itu mereka akan konsultasikan dulu, ada proses dialektika di situ. Nah, posisi Government Affairs and Policy itulah yang mewakili perusahaan dalam dialektika tersebut, sehingga nanti outcome atau peraturan yang dihasilkan oleh pemerintah itu win-win gitu. Bagus untuk pemerintah, bagus juga untuk perusahaan. Nah, itu satu sisi. Atau sisi lain, misalkan perusahaan kita berada di sektor yang advance gitu. Jadi kita ingin mendorong suatu inovasi, tapi peraturan pemerintahnya belum mengakomodasi itu, terlalu banyak halangan ini, halangan itu, ini dilarang, itu dilarang. Disitulah posisi Government Affairs and Policy untuk menyampaikan ke pemerintah. Ini yang kita sebut sebagai shaping policy. Jadi kita menyampaikan ke pemerintah bahwa jika halangan-halangan ini atau hambatan-hambatan ini sedikit kita bahasanya itu sedikit di adjust atau sedikit longgarkan, itu akan baik ke depannya buat ekonomi suatu negara, dan juga buat perusahaan sendiri itu juga sebagai suatu yang baik, karena itu adalah peluang untuk menghasilkan profit. Tapi bukan berarti ada semacam di teori-teori konspirasi itu Ini proses ini semua terbuka, transparan, siapapun bisa akses gitu, dan biasanya pertemuannya juga selalu on record. Jadi nggak ada tuh yang namanya tukar-tukar duit Yes, aku nggak bilang nggak ada, cuman kalau untuk perusahaan yang multinasional yang besar yang terikat sama standar anti corruption yang tinggi itu nggak ada, mustahil. Gitu. Baik, nah itu kan, tadi saya kan bilang di awal tadi itu 1 dekade bang kita selisih, tapi selama 1 dekade itu abang bisa sudah di pos ketiga abang bang maksudnya kalau di Jakarta Post di bawah keempat lah, perusahaan keempat tempat aku kerja sih sekarang. Itu ada nggak bang suatu hal yang abang bisa sampaikan ke mungkin nih yang nontonnya mahasiswa atau SMA atau baru fresh graduate yang artinya
saya nih sekalian menyampaikan situasi sekarang ini kan sedang kita menghadapi pandemi secara global kan Bang. Banyak teman-teman yang juga cemas gimana nih kalau misalkan tidak dapat kerja, akhirnya sekarang terpikirnya ya yang penting dapat lah kayak gitu. Makanya tadi saya tanyakan apakah boleh kita untuk memilih atau tidak. Tapi ini saran Abang untuk para fresh graduate atau mahasiswa Bang menghadapi 5 tahun ke depan, apalagi setelah melihat berita katanya dengan kecepatan vaksin sekarang ini pandemi baru bisa selesai 7 tahun lagi tuh Bang. Itu apa ya Bang? Apakah kita endurance-nya harus bisa lebih tinggi ataukah kita harus lebih legowo kayak gitu Bang dalam menghadapi apapun, berarti cita-citanya harus di reset lagi atau kayak gimana Bang terakhir nih? Kalau saya sih lebih melihatnya seperti ini. Memang situasi sekarang sangat tidak menguntungkan buat teman-teman fresh graduate. Saya harus akui situasinya luar biasa sulit gitu, karena memang dengan kondisi pandemi yang sudah punya kerja aja dengan gampang kehilangan pekerjaannya gitu. Dan saya juga tidak sebagai pribadi tidak ada jaminan bahwa saya akan aman seterusnya, karena memang kita tidak tahu kondisi perusahaan seperti apa ke depannya gitu. Mudah-mudahan kita bisa melewati pandemi ini, tidak kehilangan mata pencaharian, tetap punya kesehatan mental yang baik. Itu perlu. Tapi yang perlu ditanamkan oleh teman-teman yang baru lulus atau baru mau lulus masih kuliah, yang penting sekarang dengan kondisi yang sulit cuma satu, kita nggak bisa jadi mediocre gitu. Karena apa? Kesempatannya sekarang sempit, kuenya udah mengecil. Gitu. Yang bisa dapat kue siapa? Yang paling kuat gitu. Ya survival by the fittest gitu. Kalau kita nggak punya kualifikasi yang paling bagus, yang paling tinggi, kita akan kalah sama yang lain karena kuenya itu kecil gitu, karena situasi pandemi yang seperti ini. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya semaksimal mungkin kita kembangkan kemampuan-kemampuan yang memang relevan dengan karir yang kita tuju tadi gitu. Yang paling gampang lah sekarang kemampuan berbahasa. Benar. Ya kayak misalkan berbahasa Inggris. Paling minim itu Bang. Paling minim itu tuh udah saya bilang paling minim. Paling apes karena semua orang udah bisa bahasa Inggris. Ya. Sekarang gimana caranya? Iya, semua orang bisa bahasa Inggris, tapi berbahasa Inggris yang excellent. Itu tetap punya nilai tambah secara verbal maupun tulisan. Terus juga tadi kemampuan-kemampuan di bidang yang punya portofolio itu juga penting kalau memang kita punya minat di dunia kreatif, atau misalkan kalau yang berminat di dunia akademis ya kejar di dunia tulis menulis tadi, lebih banyak, lebih rajin menghasilkan karya. Nah, sementara yang mau ke dunia wirausaha, yaitu justru kalau saya bilang sekarang waktu yang paling tepat situasi pandemi ini, karena lowongan di dunia profesional tadi sudah mengecil, tapi di dunia wirausaha sebenarnya peluang itu cukup terbuka, karena inovasi-inovasi selama pandemi itu sangat dibutuhkan untuk mendeliver goods and services kepada orang-orang, karena sekarang kita nggak bisa banyak keluar rumah, kita nggak bisa bepergian, sehingga barang dan jasa itu perlu di-adjust cara menyampaikannya ke konsumen. Barang dan jasanya jenisnya pun juga harus dipikirkan kembali. Itu jadi peluang untuk para wirausahawan. Ya kalau ditanya bentuknya apa? Ya saya kurang tahu juga karena saya bukan wirausaha gitu. Tapi mungkin teman-teman yang punya jiwa wirausaha ya bisa dipikirkanlah itu teknologi apa sih yang bisa dikembangkan di situasi seperti ini, barang dan jasa macam apa sih yang dibutuhkan untuk hidup di masa pandemi ini, produk-produk apa sih yang bisa dijual dan punya nilai moneter yang bagus sehingga orang mau spend money untuk produk-produk tersebut. Nah, itu juga jadi peluang buat teman-teman yang mau berjuang di jalur wirausaha. Saya kira itu sih, cuma memang ya kita harus sabar lah situasinya lagi seperti ini gitu. Benar. Nah, jadi saya buat konten YouTube kayak gini Bang juga memang saya mikirnya kan mungkin 10 tahun yang lalu internet aja mungkin masih pakai modem speedy. Iya, betul. Nah, saya lihat YouTube ini juga bisa menjadi media belajar. Betul. Yang maksudnya di sini teman-teman mungkin lagi pandemi kayak gini bisa dilihat podcast, wawancara siapa, bahkan kuliah di universitas Ivy League macam Yale, Princeton, Harvard bisa kita tonton sama-sama. Jadi saya lihat
apa yang abang bilang tadi, survival for the fittest itu memang benar bang. Tapi bukan berarti juga di sisi lain saya melihat pandemik ini membuat banyak orang malah semakin bersatu bang. Misalnya jadi galang dana. Betul. Jadi kadang-kadang bencana ini ada silver liningnya bang. Iya. Nah tapi tetap saya kutip tadi dari Bang Angga tadi adalah bahwa selain sabar, mental health juga harus dijaga bang. Iya, ya pasti itu. Dan jangan lupa main basket mungkin ya bang. Oh iya, itu penting. Bagi pecinta Cuman olahraga. ya kalau yang takut untuk olahraga kontak fisik mungkin bisa pilih Catur. olahraga yang individu lah. Nah, jadi teman-teman jangan lupa di like, share, dan subscribe. Ya, Itu. penting itu. Supaya video dari video dari channel ini terus berlanjut. Amin. Dan juga kalau ada saran, ada komen, ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan di kolom komen, bisa kita sampaikan. Tapi ingat, yang paling penting dari apa yang bisa saya dapatkan dari Bang Angga tadi adalah bahwa kita harus bisa menyesuaikan perkembangan zaman, pantang menyerah, dan yang paling penting lagi adalah harus menjadi pribadi yang bisa menyesuaikan dengan zaman dan jujur bang ya. Betul. Itu Pasti. kayak gitu teman-teman, terima kasih. Saya Hafiz Idris Saputra di konten Bincang Inspiratif. Sampai jumpa teman-teman di konten selanjutnya. Bye.